Hai semua, kami mahasiswa ITB Stikom Ambon. Di video UAS Konsep Sistem Informasi ini, kami akan menjelaskan 3 contoh perencanaan data flow diagram atau DFD. Pengertian DFD adalah: Data flow diagram adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama yang lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Baik, perkenalkan nama saya Maraturia Datulapesi dari SI2B. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah DFD mengenai sistem order salon. Dan di sini DFD yang saya gunakan adalah DFD level 1 dengan 2 proses. Pada DFD ini hanya memiliki satu proses, yaitu sistem order salon, dan memiliki 4 entitas eksternalnya, yaitu pelanggan, data salon, admin, dan salon. Pertama-tama, pelanggan akan melakukan pemesanan. Lalu, sistem akan melakukan input pemesanan dari pelanggan. Setelah pelanggan menginput order, maka selanjutnya salon akan melakukan pemesanan sesuai treatment yang sudah ditentukan. Lalu, selanjutnya admin di sini akan menyalurkan orderan kepada salon, dan salon pun akan melakukan konfirmasi dan melayani sesuai dengan orderan dari pelanggan tersebut. Perkenalkan, nama saya Jumiati Tuarita. Saya akan menjelaskan sebuah DFD, yaitu DFD konteks yang mengenai sistem informasi penggajian. Dalam contoh DFD mengenai sistem informasi penggajian ini, terdapat 3 entitas eksternal, yaitu pegawai, direktur, dan personalia, dan satu proses, yaitu sistem informasi penggajian. Baik, langsung saja. Dalam entiti pegawai, seorang pegawai kepada sistem akan mengirimkan data karyawan seperti data pribadi, sehingga dari data yang dikirimkan pegawai pada sistem akan dijadikan landasan bagi personalia untuk dilaporkan kepada direktur. Kemudian pegawai akan mendapatkan slip gaji dari sistem. Selanjutnya, dalam entiti direktur. Direktur akan selalu mendapatkan laporan gaji karyawan tiap bulannya dan laporan data karyawan. Laporan ini dikirimkan berdasarkan informasi dari personalia dan juga pegawai, sehingga direktur juga akan dapat mempertimbangkan upah gaji dari masing-masing karyawan berdasarkan jam kerja atau jam lembur. Selain itu, direktur akan mengirimkan data jabatan karyawan dan juga kembali mendapatkan laporan tiap bulannya dari personalia. Kemudian dalam entiti personalia, data karyawan yang dikirimkan pegawai yang diterima oleh personalia berupa laporan lengkap data karyawan, sedangkan personalia juga akan mengirimkan rekap data dari absensi dan data lembur karyawan. Dari data rekap absensi dan lembur ini yang akan dikelola oleh sistem untuk dijadikan slip gaji pegawai dan laporan gaji untuk direktur. Baik, perkenalkan, nama saya M. Adam Rival Sahituah. Di sini saya akan menjelaskan sebuah DFD mengenai sistem informasi, pendaftaran dan pembuatan rapot. Dalam contoh DFD ini terdapat satu proses dan eksternal entitinya, yaitu TU atau panitia, pendaftaran kepala sekolah, wali kelas, siswa, dan guru bidang studi. Bagian tata usaha atau TU, panitia pendaftaran memberikan belangko pendaftaran kepada siswa yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon siswa. Calon siswa mengisi belangko pendaftaran dan kemudian mengembalikan belangko tersebut ke bagian TU. Lalu dilakukan pendataan dan seleksi secara manual sehingga diperoleh hasil seleksi calon siswa. Tahap 1 dan dibutuhkan pengumuman pendaftaran ulang. Cari proses daftar ulang akan diselesaikan daftar siswa yang telah daftar ulang dan daftar siswa yang mengundurkan diri. Dari kotak calon siswa yang mengundurkan diri akan dilakukan seleksi kembali untuk daftar ulang tahap 2 dan diumumkan ke calon siswa.
Bagi calon siswa yang lulus seleksi tahap 2, maka akan menjalani proses daftar ulang tahap 2 dan dihasilkan laporan siswa lulus seleksi tahap 2 yang akan digabungkan dengan laporan siswa lulus seleksi tahap 1, lalu dibutuhkan laporan daftar siswa yang diterima pada tahun ajaran ini kemudian diberikan kepada kepala sekolah untuk dilakukan pengesahan. Oke, nama saya Novita Suala, akan lanjut pembahasan sebelumnya. Kemudian diserahkan kembali kepada TU dan dilakukan pembagian lokal oleh TU yang dilanjutkan dengan pengesahan oleh kepala sekolah dan diserahkan kembali kepada TU. Hasil ini satu rengkap diarsipkan oleh TU dan satu rengkap lagi diberikan kepada wali kelas. Dua siswa yang telah dibagi akan mengikuti proses belajar mengajar sehingga menghasilkan nilai siswa yang akan didata oleh guru per masing-masing mata pelajarannya. 3. Nilai siswa diberikan oleh setiap guru bidang studi kepada wali kelas, lalu wali kelas melakukan pendataan terhadap nilai siswa yang menghasilkan laporan lekder nilai siswa lalu memberikannya kepada TU. Wali kelas membuat rapot nilai siswa berdasarkan lekder lalu menyerahkan kepada kepala sekolah untuk disahkan lalu mengembalikannya kepada wali kelas. Terakhir yaitu wali kelas mengarsipkan rapot tersebut sebanyak satu rangkap, sedangkan satu rangkap lagi diserahkan kepada siswa. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.